Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Jafran di channel YAS Lur. Kali ini saya akan mengcompare atau memberi rekomendasi atau memberi saran yang cocok untuk pekerjaan atau harian atau buat jalan-jalan saja Lur. Nah, ini sebelah sini itu adalah Vario CBS ISS 125 yang Dove Lur. Itu adalah tipe tertingginya. Dan yang ini adalah PCX 160 tahun 2023 CBS Lur. Nah, ini untuk varionya itu 2024 Lur. Nah, ini yang PCX ini warna glossy, yang vario ini Dove Lur. Ini nanti saya akan mereview sesuai dengan pengetahuan saya. Untuk yang kurang-kurang bisa komen-komen dan nanti saya akan tambahkan video berikutnya Lur. Mungkin ada yang kurang paham. Nah, ini yang pertama saya akan mereview Vario 125 ini dulu. Mereview dari kelebihan dan kenapa kita harus beli Vario 125 aja udah cukup. Nah, ini seperti ini bentuknya. Saya spillkan dulu. Untuk mengenai bodi Lur, bodinya sangat sporty ini. Nah, ini bodinya lebih sporty dan ini nampak dari belakang dari kedua motor yang saya review ini. Seperti ini. Untuk Vario ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, di Vario ini sudah displaynya sudah banyak fiturnya Lur. Nah, untuk kontaknya dari Vario yang ini ya. Nah, ini sudah remote Lur. Yang pasti sudah tidak colok, sama kayak PCX. Karena ini tipe tertinggi Lur. Kalau untuk tipe bawahnya masih menggunakan kunci colok ya. Nah, ini fungsinya juga sama. Sini netral, terus yang ini buka jok sama. Nah, untuk displaynya seperti ini udah lengkap Lur. Keren banget ini Vario. Di sini ada sen, ada notif dari keylessnya, dim. Terus ini untuk radiator juga ada, sudah ada semua ini. Untuk jam juga ada, kilometer juga ada. Ini bensin, ini indikator aki juga ada. Udah mempunyai indieling stop Lur. Nah, ini sudah ada indieling stopnya yang tipe ini ya. Ini bisa di set sama juga. Ini KM-nya segini. Lalu kita matikan dulu. Yang pertama itu tadi ya, sudah sangat penuh. Fitur-fiturnya sudah sangat banyak dan mencukupi lah. Ini variasi ya, bukan bawaan ini. Terus kita akan mereview. Untuk bannya ini sudah tubeless Lur. Vario ini sudah tidak menggunakan ban dalam lagi. Untuk ring depan ini menggunakan ring 14 dengan ukuran 90/80. Dan Vario ini sudah menggunakan LED Lur. Jadi cahayanya sangat terang. Terus sennya juga udah ada.
Nah ini seperti ini, sudah LED lur. Nah seperti ini, nampak dari depan ini sangat garang banget, dan kayak orang itu jahat gitu lur, looknya itu. Motor ini juga dibekali ini lur, sudah ada casenya lur. Ketika Anda baterai habis, jadi nggak usah bingung. Dan rekomendasi untuk joknya seperti ini. Untuk kapasitas masih sama seperti Vario pada umumnya. Vario ini juga udah dibekali mesin ISP lur. Ini ISP. Untuk kekurangan dari Vario ini adalah kekurangan atau hal yang kalah dari PCX, yaitu dari segi skoknya ini cuma satu lur. Terus yang belakang ini belum cakram, ringnya juga sama. Yang keempat yaitu dari CC lur. CC nya ini 160, tapi motor ini sangat irit lur, irit banget lur, super irit. Ini master remnya. Untuk menurut saya, jika digunakan untuk harian atau pabrikan, mending beli motor ini lur, karena sangat irit banget ini. Dan untuk harga ini mempunyai selisih barunya OTR Lamongan ya, ini sekitar 9 juta lur. Untuk yang ini 26, sekian. Untuk ini 34. Berarti totalnya sekitar 8-an lur. 8 lebih lah, 8 sampai 9. Untuk permesinan pastinya sudah halus karena masih motor baru. Dan itu menurut saya ya, untuk nge-grab, untuk harian itu sangat masuk ini Vario ini. Lalu kita akan mereview kelebihan PCX ini dari Vario ini, yaitu untuk stopan sama-sama LED. Yang pasti kelebihan adalah kelebihan harganya lur. Pasti itu. Nah, kelebihannya yang kedua, yang pertama yaitu harga. Untuk ini displaynya ini lebih lengkap lur, karena ada avaragenya, jadi kita tahu per liternya itu berapa. Di situ juga ada baterai, hampir sama semuanya. Di sini juga ada untuk idling stopnya ketika di lampu merah berhenti. Kelebihan yang ketiga yaitu ini mempunyai tampak yang sangat lebar dulu ini. Oh, yang Vario tadi lebih jahat, yang ini lebih tampan lur, tampan ya. Yang keempat yaitu untuk bensinnya lur, BBM ini. BBM-nya ini kapasitasnya sangat banyak, sekitar 8 liter, 8,1 liter. Jadi kalau kita berpergian jauh, nggak usah isi-isi bensin atau mampir ke pom lebih banyak, karena mempunyai kapasitas tangki BBM yang sangat banyak lur.
Kelebihan yang kelima yaitu dari pengeriman, lur. Untuk pengeriman dari PC ini yaitu mempunyai 2 cakram, lur. Dari PC ini yang belakang saya lihatkan yaitu 2 cakram depan belakang, lur. Seperti ini. Cakramnya depan belakang. Yang keenam yaitu mempunyai skok 2. Jadi lebih stabil dan lebih suspensinya kayak Innova, lur. Nah ini. Untuk kelebihan selanjutnya yaitu dari permesinan, lur. Untuk mesin ini 160. Pastinya lebih jambak, lur. Dan lebih kencang. Top speed saya itu berboncengan berat badan sekitar 160-an. Itu bisa mencapai kecepatan 114, lur. Nah ini. Untuk ban ini juga sama. Sudah tubeless. Untuk Vario. Cuman yang ini itu yang belakang itu ring 13. Dan yang depan itu ring 14, lur. Untuk pengeriman depan ini sudah menggunakan dua piston depan, 1 piston belakang. Jadi di dalam ini mempunyai 3 piston, lur. Makanya pengerimannya lebih pakem. Jadi ketika di rem belakang, di depan ini ada piston membantu rem belakang, lur. Gitu. Yang kelebihan selanjutnya yaitu di bagasi, lur. Bagasinya ini cukup lebar, pakai banget, lur. Pakai banget, lur. Nah ini. Untuk sen-sennya juga sudah LED semua. Sama seperti Vario. Kita tutup. Seperti ini looknya, tampaknya. Namun kekurangan dari PC ini yaitu menurut saya ini disclaimer. Menurut saya itu sangat boros, lur. Ya tahu sendirilah. Kalau mempunyai kecepatan tinggi ya berarti harus konsekuensinya itu boros, lur. Mungkin kelemahannya yaitu satu dari boros, dan yang kedua itu dari skok belakang, lur. Kalau di ada lubang yang agak dalam sedikit, gledeknya itu lebih kerasa, lur. Tapi kalau kita pelan ya aman aja. Nah ini. Tambahan kelebihan yaitu ketika berpergian jauh kita nggak akan sakit atau capek kaki kita. Soalnya kita dapat selonjoran dan nyantai gini. Tapi sama aja punggung yang capek, lur. Kalau perjalanan jauh. Ini juga udah ada chestnya pastinya. Nah ini kita selonjoran kayak gini. Ini yang tadi saya spill. Kelebihan lagi yaitu motor ini sudah dibekali hazard, lur. Jadi kita ketika ada darurat depan atau pengiriman mendadak, kita bisa menghazard. Seperti ini. Nampak dari hazardnya. Stopannya keren banget, lur, ini, lur. Ya itu tadi review dari saya mengenai 2 motor ini, dan sudah saya coba sekitar 6 bulan sampai setahun lebih, lur. Ini dibuat untuk nge-grab, sangat cocok, lur. Karena kita nge-grab juga perhitungan untuk selain akselerasi juga dengan BBM, lur. Jadi kalau kita
Kita untuk nge-grab atau harian, saya rekomendasikan pakai Vario ini, cocok banget. Tetapi untuk kita jalan-jalan mending beli PC, Lur. Tapi untuk nge-grab atau untuk harian pabrik buruh itu tidak recommended sekali, Lur, PC gini. Karena PC gini menurut saya boros, Lur. Menurut saya ya. Soalnya borosnya itu dibandingkan dengan Vario ini. Nah ini. Sekian dari saya. Namanya motor pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sama seperti saya, ada kekurangan dan kelebihannya saat mereview. Pasti ada salahnya, kalau benarnya belum tentu. Nah, sekian dari Mas Yafran. Kalau ada yang kurang silakan komen-komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.